jutaan orang meninggal, bahkan mungkin per tahun, mungkin per bulan, karena kebodohan, bukan karena kejahatan. Lu tahu kan Bet mau bahas apa? Jadi hari ini kita coba membahas kebijakan yang banyak sekali hari ini mengundang protes dari warga negara Indonesia. Apa itu? Kita bahas soal kebijakan Presiden Prabowo ingin membawa 1.000 pengungsi Gaza ke Indonesia. Dan kira-kira apa saja masalahnya yang ada di Indonesia. Yang pertama mungkin kita bahas soal konflik sedikit berkaitan dengan konflik Gaza dulu ya. Kenapa sampai terjadi kebijakan itu? Kedua, kita bahas posisi Indonesia berkaitan dengan sistem politik kita yang menganut politik bebas aktif. Tetapi yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya di video saya, silakan teman-teman nonton. Yang tidak nonton tidak apa-apa, bisa baca di referensi lain. Citas Indonesia seperti apa kedudukannya di dunia, lalu dampak ekonomi nih yang paling seru nih, lalu isu keamanan, lalu reaksi dunia internasional terhadap habis ini made in China bukan. Kita lanjut. Tetapi apa reaksi dari negara-negara besar, negara-negara internasional berkaitan dengan kebijakan Prabowo? Selamat datang di Teras Sendal Jepit untuk teman-teman semua. Teras Sendal Jepit, suara kaum terjepit. Nah, kali ini kita bersuara tentang kaum terjepit di Gaza, di Palestina. Berdasarkan sejarah, dan kita semua tentu tahu bahwa Indonesia dalam posisi politik bebas aktifnya menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung sudah memutuskan konsistensinya sampai dengan hari ini mendukung kemerdekaan Palestina yang belum merdeka sampai hari ini 100%. Dan tiba-tiba kita mendapatkan satu pemberitahuan dan satu kebijakan yang dikeluarkan dari presiden kita, Mr. Prabowo, bahwa akan membawa 1.000 akan membawa 1.000 pengungsi ke Indonesia. Nah, kita kembali ke konflik Gaza dulu. Konflik Gaza dari sejarahnya sampai dengan hari ini adalah salah satu konflik yang paling panjang dalam sejarah perang dunia. Salah satu ya teman-teman. Konflik yang tidak pernah berkesudahan. Selain itu juga konflik di Eropa Timur, Rusia dan sisa-sisa Sovietnya. Ini konflik yang susah dibahas karena kompleksitasnya cukup banyak. Dan saya juga berjanji di channel ini bahwa saya akan membahas salah satu negara yang paling bertanggung jawab dalam konflik Israel-Palestina dalam sejarah. Dan kalau teman-teman baca referensinya pasti tahu. Kita kembali ke konflik Gaza. Dan sampai hari ini ada banyak sekali ribuan pengungsi yang teman-teman bisa lihat, mereka banyak sekali anak-anak. Tetapi jangan salah, banyak juga orang yang kemudian mengeksploitasi penderitaan, mengeksploitasi kemiskinan, kemelaratan di Gaza. Teman-teman mungkin pernah tahu investigasi dari Narasi TV atau yang punya Najwa Shihab berkaitan dengan Hala Travel. Nah, Hala Travel ini salah satu perusahaan di Mesir yang atas dasar kemanusiaan menurut Hala Travel ya, mereka ingin membantu saudara-saudara mereka di Palestina. Tetapi sayang dan sangat disayangkan, Hala Travel ini bermasalah men. Ternyata orang-orang Palestina itu mau ke Mesir harus bayar di perbatasan masuk dengan harga yang bukan murah. Jadi pengungsi Palestina yang keluar dari Gaza itu tidak gratis masuk ke Mesir, yang dikelola oleh ini nih, yang punya nih. Dan itu salah satu yang saya bahas di topik sebelumnya berkaitan dengan perang dan bisnis.
Ini tidak gampang. Nah, pertanyaan kritisnya, apakah pengungsi Gaza nanti masuk Indonesia? Mereka bayar? Kita tidak tahu, tetapi saya percaya bahwa misi kemanusiaan Pak Prabowo ini sangat kita apresiasi, tetapi juga kita harus melihat Indonesia secara ke dalam dulu. Apakah Indonesia sudah sangat siap menerima 1.000 pengungsi dari Gaza? Nah, perang Palestina dan Israel berdampak luas ke banyak hal. Saya harus berkata bahwa perang ini sudah bukan soal benar atau salah, tetapi ini intimidasi dan penindasan manusia atas manusia, dan sekali lagi bangsa atas bangsa. Sikap kritis yang kedua, Indonesia menurut saya semestinya, sebentar, itu kesimpulan. Kebijakan ini tidak hanya kemudian hanya wacana, tetapi Prabowo benar-benar turun. Dan tadi kita lihat ada pemberitaan tanggal 14 April ya. Dan 13 April beliau sudah melawat ke Yordania dalam mengikuti KTT di sana, soal Gaza juga. Tetapi bertemu dengan Raja Abdullah yang adalah sahabatnya, Presiden Yordania, yang kita tahu bahwa Presiden kita nih, Presiden Prabowo, pernah pada tahun 1998 keluar ke Indonesia dan berdomisili hidup di Yordania. Bahkan beliau sempat ditawari warga negara Yordania, tetapi beliau menolak karena mencintai Indonesia. Begitu katanya. Kita tidak bahas soal beliau berapa lama di sana, tetapi ini kita mau bahas berkaitan dengan kedekatan dia dengan Raja Yordania, Raja Abdullah. Dalam kisahnya, Yordania ini sangat aktif dalam membantu Palestina mendapatkan kemerdekaan. Kita bisa belajar di Perang Arab 1, Perang Arab 2, dan Perang Arab 3, Jadi saya pakai istilah Perang Arab saja. Tapi ada nama-namanya ya, nanti kita bahas. Ini nama-namanya. Perang Arab pertama, ini Perang Arab keduanya, ini Perang Arab ketiganya. Persahabatan antara Prabowo dan Raja Yordania itu dekat sekali. Nah, beliau ke Yordania dalam rangka menghadiri KTT. Yang pertama kita bahas dulu, apakah Indonesia sudah sangat siap untuk menerima pengungsi dari Gaza ini. Soal infrastruktur ya, infrastruktur kita apakah bisa memenuhi atau tidak. Ya minimal kita punya tempat yang layak buat mereka, kita punya infrastruktur kesehatan mencukupi. Teman-teman pasti tahu, karena biaya kesehatan Indonesia cukup mahal, Untuk orang sehat di Indonesia itu mahal. Kedua, apakah kita punya sumber daya yang cukup? Tenaga medis kita cukupkah? Relawan kita cukupkah? Ketiga, ini paling parah, apakah anggaran kita ini cukup atau tidak? Sedangkan kita tahu bahwa beban utang fiskal kita ini cukup besar. Tetapi tenang saja, ini Prabowo, Siapa tahu dia punya hubungan yang relatif kuat dengan Yordania. Dan selalu saya bilang, langkah taktis yang diambil oleh Pak Prabowo perlu dilihat tidak hanya satu sisi. Tetapi pernah saya komentar, mungkin juga ini mancing uang luar masuk Indonesia. Caranya seperti apa nanti kita bahas khusus. Tidak ada yang gratis. Mau itu wilayah kemanusiaan sekalipun, Hala Travel membuktikan itu di Mesir. Kapasitas penampungan di Indonesia dengan 1.000 orang, kali ini tidak hanya sekali kan, pasti diangkat lagi, didatang ke Indonesia, lalu ditampung. Kemarin tuh ada yang bercanda tuh, tampung saja di IKN atau di Hambalang. Tidak bercanda. Tetapi kita perlu menghormati kebijakan ini karena menurut saya Pak Prabowo melihat dari sisi kemanusiaan. Meskipun banyak yang protes, kalau mau lawan Israel atau mau protes, lawan kebijakannya, lawan kebijakan Amerikanya. Karena kalau kita buat seperti ini, masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang butuh juga sentuhan serius dari pemerintah. Tapi kenapa Pak Prabowo ingin buat beda kali ya? Tidak hanya mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi menyentuh sampai tahap mendatangkan biaya hidup. Apakah biaya hidup orang Palestina nanti di pengungsi Palestina di Indonesia ini ditanggung oleh Indonesia atau ditanggung oleh Palestina? Ini belum dibahas secara konkret. Harus, kenapa? Karena kalau tidak, itu berdampak pada ekonomi Indonesia. Ya kan? Tenang aja, ada Danantara nih. Nanti kita cek. Katanya ada dapat investasi $2 miliar dari Qatar. Kemudian biaya perawatan. Jadi orang lukas
dalam kondisi sakit dibawa ke Indonesia kan ada biaya perawatan. Berapa lama mereka sembuh dan berapa lama ke Indonesia. Dan terakhir kapan mereka akan dikembalikan ke Gaza. Coba kita lihat ke sana. Dulu kan ada pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, lama-kelamaan jadi bermasalah di Aceh. Ya sudahlah. Meskipun Pak Prabowo pernah mencontohkan Indonesia pernah membantu teman-teman dari Timor Leste yang ke Indonesia, yang pro integrasi ke Indonesia. Tapi kan kita tahu, ini ada masalah perumahan yang dibangun buat 3.000 pejuang juga. Sampai hari ini bermasalah karena mungkin dikorupsi atau dibiarkan begitu, penuh dengan masalah. Dampak ke ekonomi lokal kita, apakah dampak ke ekonomi lokal, apakah ini sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi? Sangat. Apakah masyarakat Indonesia siap memberi makan masyarakat Gaza sedangkan mereka makan aja susah? Ini orang miskin membantu orang miskin nih sebenarnya. Solidaritas ya. Nah, keamanan juga sangat penting karena berkaitan dengan Palestina atau Gaza ini, keamanan sangat perlu dijaga ya teman-teman. Kalau kita melihat dari sejarah pengungsi-pengungsi atau pengungsian di Indonesia, misalnya paling dekat itu pengungsi Rohingya. Apakah mereka aman? Apakah bermasalah dengan masyarakat setempat atau tidak? Atau penanganannya perlu kita rubah ya kali? Atau karena itu budaya yang belum ketemu aja, belum matching antara orang Rohingya dan orang Indonesia. Nah, ini menjadi pelajaran ketika ingin membawa mereka yang hidup dengan budaya dan latar belakang sosial yang berbeda datang ke Indonesia nih men. Jadi ini kita bicara soal latar belakang budaya sosial, kita tidak bicara soal keseragaman agama. Ini soal keseragaman budaya dulu. Karena itu bisa berpotensi konflik, bisa berpotensi masalah. Dan kita tahu bahwa banyak sekali kasus Timor Leste misalnya itu punya problem dengan masyarakat-masyarakat lokal misalnya di Indonesia. Pengungsi Rohingya juga sama, punya problem dengan masyarakat-masyarakat lokal. Bedanya, kalau teman-teman di pro integrasi di Indonesia, itu kan sudah menjadi warga negara Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau Rohingya, kan bukan warga negara Indonesia. Nah ini jangan-jangan juga nanti bermasalah terhadap pengungsi Gaza. Stabilitas keamanan nasional juga jadi penting ya teman-teman. Stabilitas keamanan nasional kita ini terhadap pengungsi Gaza ini berurusan sama Israel, Amerika, Inggris, dan Prancis. Tidak, Prancis sudah mulai mendukung kemerdekaan Palestina. Dan negara-negara besar yang pro terhadap Israel. Nah, dampak ekonominya bagaimana? Apakah hubungan bilateral kita dengan Amerika, Inggris bermasalah atau tidak? Itu juga perlu dilihat. Lalu karena ini pengungsi internasional, kita perlu melihat apakah kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Tetapi yang tadi saya bilang di atas tuh, kita punya Danantara. Apakah di Danantara setelah mendapat support dari Qatar sebesar 2 miliar dolar atau 33 triliun ya, itu diperuntukkan juga buat yang ini, kita belum tahu. Ini cara Pak Prabowo ya untuk dunia bisa melihat Indonesia mampu nih. Padahal rakyatnya ngos-ngosan. Bagaimana reaksi dunia internasional? Nah, reaksi dunia internasional hari ini seperti kita tahu bahwa Israel belum berbicara soal ini, soal rencana Indonesia. Atau teman-teman kalau punya link berita bisa tampilkan atau bisa komen di kolom komentar. Saya belum mendapat informasi resmi apakah reaksi Israelnya bagaimana. Yang saya dapat cuman dulu sempat Trump tuh mengklarifikasi sempat mengusulkan Indonesia untuk menampung pengungsi Gaza. Apa benar atau tidak? Tetapi kan kalau kebijakan ini kita lihat, orang Gaza, masyarakat Palestina keluar dari tanahnya ke luar negeri, lalu tanah itu kosong, bisa diambil Israel dong. Mungkin saja ini strategi dari Trump untuk wilayah ini segera dikosongkan supaya Israel memperluas wilayahnya. Kan kita tahu Amerika dukung Israel. Kan reaksi Palestina sih dalam kondisi seperti ini, mereka mengalami konflik, mereka butuh bantuan banyak. Dan di sana kan kalau mau bawa bantuan juga harus tetap melalui otoritas Israel. Kalau mau ke sana, teman-teman bisa cek nih di sini. Harus diperiksa, nonton narasi. Menurut narasi,
hasil investigasi mereka, itu barang-barang yang mau dibawa ke Palestina harus melewati otoritas Israel. Si internasional yang paling gesit itu dari Mesir. Mesir bahkan mengusulkan Indonesia jangan, karena di Mesir kan ada alat travel. Mesir meminta Indonesia untuk berpikir ulang. Nah, DPR kita juga, pengamat-pengamat politik internasional juga mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk melihat kembali nih kebijakannya. Jangan sampai ini membawa penderitaan dan malapetaka bagi Indonesia sendiri. Nah, soal reaksi Israel, saya tidak bahas karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Kita akan lihat reaksi ini setelah benar atau tidak pengungsi itu dijemput. Nah, mekanisme penjemputan seperti apa? Teman-teman bisa lihat tuh di sini. Pak Prabowo turun sejak ke Yordania, bukan ke Palestina ya. Itu dikawal oleh jet-jet tempur dari Yordania atau di Indonesia. Yordania kali. Nah, ini. Sampai di sini menjadi pertanyaan kritis kita, apakah kita siap menerima pengungsi Palestina dan ditempatkan di wilayah mana, apakah DPR kita menyetujui atau tidak. Tetapi kabar terbarunya, yang tadi saya bilang akan kita bahas di rubrik terakhir ini, kita dapat bantuan sekitar 22 miliar dolar, 33 triliun kira-kira dari Qatar untuk diinvestasikan ke Danantara. Tanya Qatar sudah mau investasi. Apa tujuan investasinya kita belum tahu, tetapi entah ini berkaitan dengan urusan pengungsi di Gaza atau tidak yang mau dibawa ke Indonesia, tetapi menurut saya langkah taktis Prabowo untuk mendatangkan uang dari luar untuk berinvestasi ke Indonesia itu top loh, lumayan bagus karena Qatar mau berinvestasi. Nah, sekarang nanti kita lihat apakah Danantara ini profesional atau tidak mengelola dana ini, atau Qatar juga berpikir ulang atau tidak. Kita akan lihat. Banyak masyarakat Indonesia agak riskan dengan kebijakan ini karena berdampak pada ekonomi Indonesia yang sangat rapuh, ekonomi Indonesia yang letih, lesuh, dan berbeban berat ini, dan Indonesia yang gelap terang seperti ini. Kadang gelap, kadang terang, lebih banyak gelapnya seperti ini. Apakah menjamin pengungsi dari saudara-saudara kita dari Palestina ini, dari Gaza ini nyaman di Indonesia atau tidak? Dan masih banyak lagi reaksi beragam dari netizen, dari banyak warga negara Indonesia yang bukannya menolak, mereka minta Presiden Prabowo mempertimbangkan saja kembali kebijakan yang akan diambil. Banyak orang juga mengusulkan bagaimana seharusnya Indonesia membantu Palestina, tetapi tidak dengan mengeluarkan warga Palestina dari tempatnya, dari wilayahnya. Karena kita tahu kalau warga Gaza itu keluar dari tempatnya, perang di sana itu sudah pada perluasan wilayah. Jadi kalau orang, kita pernah tahu bahwa dalam sejarah perang-perang Israel dan Palestina itu wilayah, nih contoh petanya, wilayah Gaza itu kan makin hari makin kecil karena dieksodus oleh Israel. Nah, kalau mereka keluar dari Gaza, apakah kemudian kita menjamin bahwa mereka akan pulang? Berapa lama mereka di sini? Dan apa nanti kalau di sini mereka bisa dipulangkan, sedangkan konflik ini belum selesai? Kalau ada teman-teman yang punya referensi lain dan mengerti kenapa kebijakannya diambil, bisa komentar dan kita akan membahasnya lanjut. Itu saja dulu teman-teman, kita membahas di topik suara kaum terjepit.